Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video hari ini kita akan bahas kembali mengenai Pi Network ya, teman-teman. Setelah kemarin di tanggal 25 sama 26 ya, seperti kabar yang beredar itu bakal open mainnet ya. Tapi sampai di tanggal 29 itu nggak ada terjadi apa-apa ya, sama sekali nggak ada terjadi apa-apa. Oke, artinya info-info yang beredar kemarin ya, tanggal 25 26 open mainnet ya kan, ada sultan baru gitu ya, dari hasil nambang hampir 4 tahun itu batal gitu ya. Dan itu bukan cuman kali pertama gitu ya, isu-isu open mainnet tanggal sekian dan ujung-ujungnya ya undur lagi buat isu baru gitu ya kan. Ada juga nih isu barunya nih tanggal 1 Januari sama tanggal 19 gitu ya, katanya gitu ya, infonya gitu. Tapi saya lihat dari beberapa kejadian ya di panel ini sebelum-sebelumnya ya sama gitu ya, cuman janji-janji palsu ya dari leader ataupun ya pengagumnya lah gitu ya, terutama juga youtuber gitu ya. Jelas mereka nyari adsense gitu ya, kebanyakan ya nyebarin hoax gitu ya, dengan kedoknya motivasi. Saya juga nyari adsense, cuman di sini saya ini lebih ke faktanya dan kelogisannya gitu. Oke. Karena kemarin gagal open mainnet, ini ada satu exchange ya, ini ada satu exchange mengumumkan ketertarikannya dengan Pi Network gitu ya, kalau bisa saya simpulkan lah gitu ya. Namanya Huobi ya, pertukaran cryptocurrency. Oke, saya mau bahas ini. Oke, ini memang asli dari hobinya ya teman-teman ya. Dia memberikan pernyataan kalau dia ini tertarik gitu ya dengan proyek Pi gitu. Nah, jadi pionir harus tonton nih ya video saya sampai akhir gitu ya, biar dapat pemahaman ataupun sudut pandang saya gitu, oke, terhadap berita yang lagi disebarkan, yaitu tentang exchange crypto Huobi. Oke, nah saya mau bahas ini nanti. Oke, nah sebelum itu saya mau bahas ini dulu nih ya teman-teman. Nah, ini ada salah satu, siapa ini ya, Pion News TV ya bersama Berli. Nah, gitu. Oke. Nah, Berli ini kalau kalian pemain Pi Network ya, pionir lah. Ya pasti kenal lah gitu ya. Mbak Berli lah kalau kalian bilang gitu. Ya, ini ada postingannya gitu. Postingan gini nih. Good night untuk seluruh sahabatku dimanapun berada, dan seluruh pionir dimanapun berada. Selama ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi mengenai perkembangan proyek Pi Network di Cina. Oke. Di sini katanya dia sering menyebarkan informasi lah gitu. Nah, informasi yang terakhir kali, oke, yang diterima pionir dari Mbak Berli itu hoax. Oke. Katanya di New York tanggal 25, di sini tanggal 26 ya gitu ya kan. Di Indonesia tanggal 26 gitu. Dan itu udah lewat, nggak ada open mainnet, artinya hoax. Gitu, informasi yang disebarkan terakhir gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman pionir masih mau percaya dengan informasi yang ada di Cina. Oke. Dari kasus berita yang terakhir itu jelas hoax. Ya, open mainnet tanggal 26 ya, sampai sekarang nggak ada kejelasan. Bukan cuman kali pertama loh. Ya, seharusnya Mbak Berli kalau mau ngasih informasi
Ya saran saya nih ya untuk Mbak Berli ya, biar Anda pun nggak dihujat gitu, kasihlah informasi apa adanya gitu ya, jangan melebih-lebihkan. Kalaupun Anda dapat informasi dari seseorang ataupun di Cina, difilter dulu lah, ini jelas enggak, informasi yang valid enggak. Terbukti ya, pengumuman dia ya yang diupload di Facebook ataupun dimanapun itu nggak jadi open minute-nya gitu tanggal 25-26 ya, artinya itu apa, opini sendiri gitu. Oke. WeChat, Baidu, QQ. Dan memang negara Cina sedang berusaha dan berjuang semaksimal mungkin untuk segera jaringan utama dibuka, dan terbukti hari ini ya, ini dia jujur ya, walaupun tidak jadi open mainnet global, nah ya kan nggak jadi gitu ya, jadi pernyataan dia tanggal 25 sama 26 itu ya diakui dia kalau dia tuh hoax gitu. Huobi Exchange untuk listing paling cepat setelah peluncuran jaringan Pi Network terbuka atau open mainnet. Artinya ini pertanda baik untuk kita seluruh pionir dunia. Dan Berli tidak akan pernah pergi untuk tidak kembali memberikan informasi setiap harinya ya. Saran saya difilter gitu ya, yang mana hoax, yang mana valid gitu, jangan semuanya ya diinformasikan gitu ya, takutnya memberikan harapan palsu gitu, PHP gitu, angin surga gitu ya, kecuali mati. Jadi kalian tenang saja, saya tidak takut sekalipun sudah banyak jadi dihujat sama BBD. BB ini apaan ya? Oh, bebek dungu gitu. Paham sendiri lah bebek dungu tuh yang siapa gitu ya. Kok malah terbalik gitu. Karena saya sudah berjuang bersama-sama orang jenius dan kaya di muka bumi ini. Sekalipun saya hanya sekedar memberikan informasi, kita hanya tinggal menunggu saja. Ya, menunggunya sampai kapan gitu. Yang tetap optimis silahkan ikuti informasi saya ya. Saran saya balik lagi, difilter dulu gitu ya. Jangan kayak kemarin nangis gitu ya kan, bilang open minute tanggal 25 26 kira nggak ada gitu, terharu ya, nggak ada gunanya gitu ya, lebih ke pansos saja gitu ya, mencari ketenaran ya dengan memanfaatkan Pi Network ini yang lagi booming gitu loh ya gitu. Jadi difilter dulu gitu, jangan asal upload konten ataupun upload postingan gitu yang kayak gini gitu, ataupun yang kayak kemarin lah ya dibilang tanggal 25 tanggal 26. Yang pesimis minggir katanya. Kalau untuk dihujat kaum BBD, udah dari pertama saya share info Pi Network, jadi bagiku bodo amat, tetap Ciayu apa ini pionir yang optimis. Kita buktikan saja, tidak lama lagi akan ada info exchange yang akan terus ikut muncul listing. Core team bekerja keras, kita hanya menunggu saja. Jadi tetap semangat. Bagi yang gak sabar, mau dijual ke tukang serok, monggo. Tapi jangan nyesal jika akun Anda akan di blacklist. Ini apaan blacklist mungkin ya. Aduh, typo ya. Oke. Nah, pernyataan gitu ya, mengenai pernyataan dia yang kemarin gitu tentang open mainnet nggak jadi, tapi ada satu exchange gitu teman-teman. Nah, di sini apa itu exchange Huobi ya? Huobi ini adalah seperti cryptocurrency, pertukaran uang juga cryptocurrency yang berasal dari Cina katanya ya. Ya, jadi di tempat Mbak Berli sana berarti ya. Exchange ini memiliki kantor di Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat pada Agustus 2018. Huobi menjadi perusahaan publik Hong Kong ya. Jadi jelas ya ini dari Cina dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan regulator ataupun legalitas yang ada di Indonesia. Oke, bukan kayak Indodax ataupun Pintu yang lain-lain gitu. Nah, jadi ini ada pengumuman resmi gitu ya, memang dari hobinya langsung gitu. Oke, pengumumannya gini teman-teman,
Pengumuman dari komunitas tentang potensi peluncuran mainnet Pi atau jaringan Pi, ya, Pi Network, Pi Coin gitu. Pengguna hobi yang terhormat. Oke. Ini sebenarnya sih dalam bahasa Indonesia ya, untuk postingannya lebih saya tampilkan ke Indonesia aja. Sorry, ini tampilannya sebenarnya bahasa Inggris, saya tampilkan ke bahasa Indonesia gitu ya, biar enak kita telah bersama. Hobi selalu berkomitmen dalam mendukung proyek teratas dalam hubungan komunitas mereka. Oke. Dengan rekomendasi positif dari komunitas jaringan Pi, Hobi akan menindaklanjuti pembaruan jaringan Pi terkait peluncuran mainnet yang akan datang. Oke. Nah, artinya apa? Jaringan Pi mainnet dulu. Oke, baru ditindaklanjuti oleh hobinya. Gitu. Ya. Harus mainnet dulu gitu. Nah, di sini kata-kata terakhir ya. Setelah jaringan utama berhasil ataupun open mainnet ditingkatkan, Pi akan ditinjau untuk listing paling cepat. Oke, artinya apa teman-teman? Ini perlu digarisbawahi untuk para pionir. Ya, ini memang informasi resmi dari hobi. Tapi di disclaimernya ya, di pengumuman ini udah di disclaimer ya, di kata-kata terakhir di tampilan ini itu untuk listing di hobi ya. Intinya Pi itu harus open mainnet, jaringan utama ataupun open mainnet dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau dia mau listing di hobi harus open mainnet dulu. Nah, sekarang Picoin itu ataupun Pi Network ya itu belum open mainnet gitu, jadi belum masuk di exchange hobi. Hobi sendiri pun ya menyarankan Pi Network ini harus listing dulu, harus open mainnet dulu baru bisa di listing gitu, baru bisa dijual di market itu, baru bisa di tradingin lah gitu. Nah, jadi intinya gitu ya. Jadi jangan bangga dulu untuk para pionir. Ya, ini informasi resmi gitu ya dari hobinya. Intinya ya harus mainnet dulu. Gitu. Kalau belum mainnet nggak ada. Gitu. Artinya apa? Pi ini harus open mainnet dulu. Core team Nicholas itu harus kerja dulu. Gitu. Agar Pi ini open mainnet gitu, baru bisa ditukarkan ke uang fiat di exchange hobi gitu ya. Tapi nih ya, satu argumen saya yang perlu diingat secara logika, kalaupun listing di hobi ya teman-teman, nih untuk pioneer, kalaupun listing di hobi itu harganya nggak mungkin sesuai harga konsensus gitu, karena harga konsensus itu harga yang dibuat-buat oleh orang itu, oleh kalian-kalian juga gitu. Kayak nggak mungkin aja langsung sekitar sekian dolar gitu, 314.000 dolar atau 4,8 M rupiah gitu. Itu nggak mungkin, itu lebih ngarahnya tuh ke nggak logis gitu. Bahkan sampai Bitcoin ya, yang raja cryptocurrency itu ibaratnya ketikung lah sama Picoin ya, gitu teman-teman. Oke, itu ya video kali ini ya tentang pengumuman dari Huobi ya. Ini fakta yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi Huobi itu minta Pi itu mainnet dulu baru bisa di listing. Jadi belum ada kepastian ya kapan mainnetnya gitu, jadi belum bisa diuangkan. Itu aja intinya. Oke, itu ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.